Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Boom boom boom. Apa yang muncul dari kedua orang itu adalah kekuatan kehidupan tingkat 8. Selain atribut keduanya, satu adalah guntur dan yang lainnya adalah air, jadi untuk dua naga api, lebih atau kurang ada pengekangan. Aku tidak menyangka kedua orang ini menjadi kekuatan hidup peringkat 8. Xiao Yan berdiri di belakang kedua naga api dan berbicara sedikit. Jika bukan karena mereka berdua memiliki vitalitas yang mengerikan, formasi api naga ganda saja sudah cukup untuk memakan mereka. Menghancurkan jari hati, tangan yin racun, kekuatan cian pada guni, dan kekuatan guntur perak yang menyilaukan pada Wang Xie, dua serangan mengerikan itu langsung menuju kedua naga api. Ho ho ho, kedua naga api yang diringkas oleh Xiao Yan bukanlah vegetarian. Bagaimanapun, satu dipadatkan menurut Kaisar Yan, dan yang lainnya didasarkan pada api suci, jadi mereka pasti tidak akan dihancurkan oleh keduanya. Dua naga api yang sangat kuat. Guni sedang menghadapi naga api yang cantik, yaitu, naga api yang diringkas oleh Dian. Namun, kekuatan Raoyi Guni pada tahap awal Kaisar Bintang 7 Dou dikombinasikan dengan kekuatan siswa peringkat 8 untuk memberikan pukulan yang kuat tidak membuat naga api menunjukkan perubahan warna, dan segera menjadi bingung. Apa hubungan antara formasi ini dan naga api dan Xiao Yan? Naga api ini terlalu kuat, tetapi jika menyerang Xiao Yan, itu akan dicegat oleh naga api. Ini benar-benar aneh. Guni juga ragu-ragu. Mengapa kamu berdiri diam, serang? Wang Xie terus menyerang naga api kaki, tetapi yang membuat Wang Xie tertekan adalah bahwa tidak peduli seberapa kuat dia menyerang, dia akan selalu diserang oleh naga api kaki. Melahap, seperti jurang maut pit, terus-menerus melahap kekuatan sendiri untuk meningkatkan kekuatan naga api. Hehe, saya tidak bisa memikirkan rune yang diringkas dari prasasti inti dari Master Formasi Pertempuran, dan kekuatan Kaisar dan api suci saya, benar-benar dapat membuat formasi api naga ganda ini ke tingkat yang lebih tinggi. Aku khawatir hanya mengandalkan teknik formasi, akan mudah untuk menghentikan dua pembangkit tenaga Kaisar Bintang 7 Dou Emperor tahap tengah. Xiao Yan tersenyum perlahan. Pergi. Meskipun dia senang di dalam hatinya, serangan Xiao Yan tidak berhenti. Satu demi satu, serangan dengan api yang ganas memancar langsung dari dua naga api, dan kemudian menamparkan Guni dan Wang Xie dengan kejam. Ruang area itu sudah relatif panas, yang langsung membuat keduanya porak-poranda. Tidak bisa terus seperti ini. Ruang ini sepertinya terus-menerus menggerogoti kekuatan kita, dan naga api ini juga sama. Jika ini terus berlanjut, hanya kita yang akan menderita. Yang terakhir garis bawah. Guni tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk putus dengan Xiao Yan, dan demi semangat juang dan warisan-warisan, tidak perlu putus dengan Xiao Yan. Oke, ketika Wang Xie mendengar kata-kata itu, dia tidak langsung mempertanyakannya. Bagaimanapun, tekanan dari naga api suci yang dihadapi Wang Xie jauh lebih besar. Angkat aku, penguburan bunga racun. Wang Xie tiba-tiba tertawa aneh, dan kemudian gas beracun hijau muncul dari sekitarnya. Boom boom boom. Pada saat berikutnya, ruang di sekitar Wang Xie memancarkan aura hijau yang mempesona, dan kemudian seperti benang sari, tiba-tiba terangkat ke udara dan kemudian meledak dalam sekejap. Dengan dua naga api muncul di masa lalu. Kedua naga api itu sepertinya terprovokasi. Segera, ada siulan tiba-tiba di ruang formasi ini. Hancurkan untukku. Kedua murid Guni dan Wang Xie menyusut dengan kencang, dan dengan fluktuasi yang merusak, mereka langsung mengenai kedua naga api. Serangan racun yang tampaknya menakutkan menghantam naga api, tetapi kedua naga api itu tampaknya tak terkalahkan, tetapi saat berikutnya, raungan menerobos ruang formasi. Api macam apa ini? Ini benar-benar bisa membakar kekuatan hidupku. Api hidupku juga dibatasi oleh api itu. Force coverage, dan kemudian tiba-tiba berseru. Karena kekuatan api suci kuning kaki ini secara samar-samar telah mengurangi kekuatan mereka. Hancurkan. Melihat ini, Xiao Yan langsung tersenyum. Namun, saat suara rendah Xiao Yan jatuh, ekspresi Guni dan Wang Xie berubah drastis. Mereka berdua mencium aura yang sangat berbahaya dari naga api 2 hari, dan bahkan merasakan gelombang kehancuran dari naga api kaki, dan segera tidak berani ragu. Tidak, ayo pergi. Keduanya saling memandang, dan tanpa ragu-ragu,
tiba-tiba mengeluarkan gulungan rune yang agak indah dari cincin, dan memecahkannya dalam sekejap. Sabu, saat keduanya bergerak sangat cepat, sosok itu menghilang langsung ke ruang formasi. Kedua orang ini bersedia menggunakan gulungan luar angkasa yang begitu berharga. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan kemudian melambai pada dua orang di belakangnya. Kedua naga api menghilang seketika, dan ruang formasi kembali tenang. Apakah mereka melarikan diri? Mu Yingying sepertinya menyadari bahwa hanya ada sosok Xiao Yan di gulungan itu, dan dia segera keluar. Sepertinya kedua orang itu menggunakan gulungan luar angkasa untuk melarikan diri, kata Tianjian, sedikit membuka mulutnya. Gulungan luar angkasa, Mu Yingying bertanya dengan bingung. Sepertinya gulungan yang bisa dipindahkan dalam jarak pendek, tetapi hal semacam ini hanya bisa dipadatkan oleh yang kuat di departemen luar angkasa. Meskipun dijual di pasaran, harganya mahal, ucap Yuru. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xiao Yan keluar, kedua wanita itu buru-buru bertanya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xiao Yan menyingkirkan gulungan formasi, dia tidak pernah membayangkan bahwa gulungan formasi begitu menakutkan sehingga hanya satu gulungan yang bisa menjebak dua pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan dan yang lainnya baru saja pergi ketika mereka melihat Xiuqi dan rombongannya. Xiuqi baru saja melihat Yueru, memeluk Yueru secara langsung, memeriksanya dan menemukan bahwa tidak ada yang serius sebelum membuka mulutnya sedikit, tetapi meskipun demikian, dia masih memarahi Xiao Yan dengan kejam dari waktu ke waktu. 5 racun dan yang lainnya kembali. Xiao Yan menyaksikan dan Xiuqi berkumpul, dan segera menyapa ke arah tertentu, di mana 5 racun dan rombongannya. Apakah semuanya baik-baik saja? Xiao Yan bertanya ragu-ragu. Ini jelas untuk 5 racun. Lagi pula, mereka juga memasuki kebun obat untuk menemukan obat untuk tubuh beracun. Oke, ayo pergi. Selanjutnya, aku khawatir itu adalah tempat paling mengasyikkan di seluruh reruntuhan. Kata Wudu dengan senyum lambat. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Xiao Yan melirik taman obat dengan tatapan nostalgia. Lagi pula, banyak bahan obat dalam beberapa tahun terakhir sulit ditemukan di dunia luar. Segera tanpa ragu-ragu, dia melangkah keluar dan berjalan langsung menuju Crystal Palace. Ketika orang lain melihat ini, mengikuti. Namun, ketika Xiao Yan dan yang lainnya bergerak menuju Crystal Palace, seseorang telah memasuki Crystal Palace. Di titik tertinggi di Pulau Guanghan, di depan Istana Kristal Ungu, banyak orang tinggal di sini. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak masuk? Jika kamu tidak masuk, jangan menghalangi jalan. Seorang pria berkata dengan jijik. Untuk dapat datang ke tempat peninggalan terakhir Pulau Guanghan diwarisi secara alami adalah beberapa orang kuat. Kalian tidak tahu apa yang terjadi. Tidakkah kamu tahu apa yang terjadi di dalam? Jika kamu ingin masuk dan mati, kami tidak akan menghentikanmu. Gadis itu berkata dengan kemarahan centil. Qianer, jangan membuat masalah. Song Yue maju selangkah dan segera berkata. Ini sebenarnya orang dari Wan Jianmen, dan saya hampir membuat masalah. Yang lain tidak mengenal Hong Qian, tetapi tidak ada yang tidak mengenal Song Yue, yang terkenal, dapat dianggap sebagai pemimpin. Kakak Song senior, ada peninggalan-peninggalan di Istana Kristal Ungu ini, mengapa kamu tidak masuk? Setelah beberapa saat, suara yang kuat terdengar sedikit. Feng Hong yang berbicara sekarang. Feng Hong, kalian berdua datang tepat pada waktunya. Song Yue secara alami sangat gembira ketika mendengar ini. Ada apa? Melihat ekspresi Song Yue seperti ini, Feng Hong langsung merasa ada sesuatu yang terjadi, dan bertanya. Kami baru saja memasuki Pulau Guanghan dan pergi ke tempat lain. Kami tidak datang ke Istana Kristal Ungu untuk pertama kalinya. Sekarang kami datang ke sini, kami menemukan sesuatu yang tidak biasa. Kata Song Yue. Sesuatu yang tidak biasa. Feng Hong mendengar kata-kata itu, otot-ototnya yang kokoh sedikit menyusut. Gerbang istana ini sepertinya telah dibuka. Melihat Song Yue yang ragu-ragu untuk berbicara, Feng Hong melirik ke gerbang istana tidak jauh dari keramaian, dan menemukan bahwa gerbang itu telah dibuka. Memang benar ada yang masuk, tapi semua orang yang masuk sudah mati. Setelah Song Yue selesai berbicara, dia menunjuk ke beberapa mayat yang kehabisan nafas. Mati. Pada saat ini, di tengah kerumunan, Meng Fei dari lembah dan rombongan kecilnya tiba-tiba berkata dari kerumunan. Saya seorang apoteker, saya akan memeriksanya.
Meng Fei langsung melintasi kerumunan, lalu datang ke Song Yue dan yang lainnya, dan berjalan menuju mayat. Apa alasannya? Feng Hong awalnya ingin membawa Du Chun untuk melihatnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa istana sunyi kuno hanya memiliki wawasan luar biasa tentang budidaya fisik, dan dia tahu sedikit tentang hal-hal lain, dia membiarkan Meng Fei pergi ke sana. Lagi pula, Meng Fei adalah seorang apoteker, saya khawatir dia tahu sedikit. Aku tidak tahu. Song Yue menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Aku tidak tahu, bagaimana orang-orang ini mati. Feng Hong tiba-tiba menjadi bingung ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu karena aku tidak tahu bagaimana mereka mati, jadi tidak ada yang memasuki istana sekarang. Tapi satu-satunya yang aku tahu sekarang adalah orang-orang ini membuka gerbang istana dan memasukinya. Tidak, butuh waktu lama, tapi itu terlempar langsung dari gerbang. Song Yue menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar jahat. Du Chun mendengar kata-kata itu dan mau tidak mau berkata. Istana kristal ungu ini tidak diragukan lagi akan menjadi harta terbesar di reruntuhan kali ini, tetapi semua orang sebenarnya terjebak di pintu, yang sedikit. Apakah ada hal yang aneh? Rumah boneka Hua Lexin mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba dia juga melangkah maju sedikit. Aneh sekali, tidak ada bekas luka aneh di sekujur tubuhku. Selain itu, di dalam tubuh, jiwa, dan dendam semuanya ada, tetapi mengapa tidak ada vitalitas? Petik 2. Bagaimana orang ini mati? Meng Fei memandang orang mati, dan segera menjadi bingung. Jelas, penyebab kematian misterius mengganggu semua orang. Tapi yang tidak ditemukan Meng Fei adalah bahwa di permukaan tubuh dan hati orang-orang ini, ada sesuatu yang samar, bekas luka kecil yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Apa yang terjadi? Petik 2. Kita semua datang ke sini, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong, kan? Petik 2. Tidak, tidak, tidak. Ada bisikan terus-menerus di sekitar. Tepat ketika semua orang bingung, seorang pria parubaya datang ke sini. Gerbang istana benar-benar dibuka. Petik 2. Orang-orang idiot ini, harta yang sebenarnya ada di istana. Karena kamu tidak berani pergi, maka aku yang pergi duluan. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia menyapu langsung ke istana kristal ungu. Dia tahu bahwa dia adalah yang pertama masuk, dan harta di dalamnya pasti miliknya. Segera, sudah ada jejak keserakahan di murid-muridnya, dan bahkan pikirannya sudah serakah. Itu menggemakan adegan menggoda harta karun. Melihat tindakan pria itu, tidak ada orang yang hadir menghentikannya. Karena tidak ada dari mereka yang tahu apa misteri di istana kristal ungu ini, dan mengapa ini terjadi, orang mati secara misterius. Ketika pria parubaya memasuki istana kristal ungu, pintunya tertutup. 1 menit, 2 menit, 5 menit, tidak ada suara aneh dari istana kristal ungu. Mengapa orang ini baik-baik saja? Hua Lexin segera berkata dengan ragu. Bukankah Song Yue mengatakan bahwa setiap orang yang memasuki istana kristal ungu meninggal secara misterius? Mengapa orang yang baru saja masuk baik-baik saja? Jika tidak apa-apa, saya takut harta di dalamnya akan diperoleh oleh orang itu. Jangan lihat aku tidak tahu. Song Yue sepertinya memperhatikan bahwa mata banyak pria kuat menatapnya, dan segera melambaikan tangannya tanpa daya. Tepat ketika semua orang berpikir untuk bersiap-siap, pintu istana kristal ungu yang tertutup rapat benar-benar membuka celah di pintu, dan pria parubaya yang baru saja masuk terlempar langsung, terbang keluar. 8,1 Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Segera, gerbang istana kristal ungu disembunyikan seperti itu. Ini, pikiran yang baru saja dimiliki semua orang di hati mereka langsung hancur. Tangkap dia. Pada saat ini, Meng Fei terlalu sibuk untuk memikirkan apapun. Kenyataan ada di depannya, dan tidak bisa mentolerirnya untuk tidak mempercayainya. Begitu suara Meng Fei jatuh, Feng Ran, rombongan kecil di samping Meng Fei, melompat dan langsung menangkap pria paruh baya itu. Bawa padaku. Wajah Meng Fei serius. Jelas, meskipun ada banyak harta di istana kristal ungu ini, tidak diragukan lagi penuh dengan bahaya. Ada apa dengan teriakan orang ini barusan? Meng Fei memeriksanya dan menemukan bahwa darah di tubuh orang ini masih hangat, tetapi pada saat ini, tidak ada vitalitas, dan dia jelas tidak tahu apa yang dia alami. Bagaimana? Song Yue buru-buru bertanya. Aku tidak tahu. Penyebab kematian orang-orang ini tidak dapat ditemukan. Tidak ada bekas luka di permukaan tubuh,
Bahkan kekuatan jiwa dan semangat juang tidak kehilangan titik, benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana orang-orang ini mati. Petik 2. Tampaknya istana kristal ungu ini jauh lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan. Pada saat ini, banyak pria kuat berhenti sedikit, jelas dalam menghadapi kematian dan godaan besar, mereka masih mempertahankan jejak waras. Mungkin, biarkan aku mencoba. Tepat ketika semua orang bingung dan tak berdaya, seorang wanita langsing tiba-tiba muncul di depan semua orang. Wanita itu memegang payung kertas minyak, sangat mirip dengan wanita yang keluar dari lukisan, 3000 sutra biru, wajah seperti telur angsa, jembatan hidung yang sedikit tegak cukup anggun, dan bahkan sosoknya tampaknya tidak mampu menahan cengkeraman orang lain. Orang-orang dari lembah tak berperasaan. Hong Qian tiba-tiba berkata. Orang-orang dari lembah tak berperasaan. Mengikuti kata-kata Hong Qian, mata semua orang langsung tertuju pada wanita itu. Orang-orang dari lembah patah hati. Dikatakan bahwa meskipun orang-orang di lembah hati hanya memiliki murid sebanyak 1 tangan, bukankah mereka semua orang yang acuh tak acuh? Bagaimana kamu bisa campur tangan dalam hal semacam ini? Beberapa orang kuat tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tidak heran, bagaimanapun, jika orang-orang di lembah hati ingin memasuki lembah ini, mereka harus fokus pada tidak berperasaan, dan tidak berperasaan. Hanya ketika mereka tidak berperasaan, mereka dapat memenuhi syarat untuk mempraktikkan teknik kultivasi tertinggi di lembah tidak berperasaan, tetapi jika mereka memasuki lembah ini, mereka pasti akan tersesat, 7 emosi dan 6 keinginan. Wanita itu dengan lembut melipat payung kertas minyak, dan kemudian berjalan sedikit di depan beberapa sosok yang mati secara misterius. Kemudian, di depan orang banyak, Wei Wei mengeluarkan sepasang sarung tangan putih, mengenakannya dengan lembut, dan mulai memeriksa penyebab kematian orang-orang ini. Orang ini, bukankah ini tipuan? Wajah Meng Fei sedikit jelek. Jelas, dia tidak bisa memeriksanya. Meng Fei tentu saja tidak percaya bahwa orang ini bisa memeriksanya. Keanehan, keadaan fisik orang-orang ini, Jiking Gu Bingsui berkata pada dirinya sendiri. Namun, air es itu memang seperti namanya, sedingin aliran air, tidak manusiawi. Jangan berjuang, saya sudah memeriksanya. Penyebab kematian orang-orang ini sangat aneh, dan Anda tidak dapat memeriksanya. Buang-buang waktu. Meng Fei secara alami memiliki harga dirinya, dan segera berbicara. Mendengar ini, Bing Sui bahkan tidak memandang Meng Fei, jelas dia tidak menganggapnya serius. Diam aku. Song Yue berteriak keras ketika mendengar kata-kata itu. Huff. Meng Fei mendengar kata-kata itu, dan kemudian terdiam. Saat lingkungan menjadi tenang, Bing Sui terus memeriksa orang-orang yang meninggal secara misterius, tetapi yang mengejutkan Bing Sui adalah bahwa orang-orang ini tidak memiliki bekas luka yang terlihat sama sekali. Apakah itu luka dalam? Bing Sui menggelengkan kepalanya dan kemudian perlahan-lahan menyingkirkan pria itu. Setelah beberapa saat, sudah ada hasilnya. Apa ini? Bing Sui sedikit mengangkat dada orang yang meninggal itu dan membuka mulutnya sedikit, jelas melihat bekas luka misterius di hati pria itu. Ini. Saat berikutnya, Song Yue dan beberapa pria kuat juga menemukan keraguan Bing Sui, dan segera berkumpul. Bekas luka kecil seperti itu, saya khawatir jika Anda tidak mengamati dengan cermat, Anda benar-benar tidak dapat menemukannya. Terima kasih kepada Nona Bing Sui, kata Song Yue, jelas sangat senang menemukan penyebab kematiannya. Jangan terlalu senang, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Bing Sui sangat tenang, karena dengan persepsinya, sepertinya ada sesuatu di dalam melalui bekas luka kecil yang menghubungkan hati ini. Plok, Bing Sui tidak mempedulikan mereka secara langsung, kekuatan kehidupan keluar sedikit dari telapak tangannya, dan segera membelah dada pria itu. Orang-orang dari lembah tak berperasaan, terlalu benci bagimu untuk melakukan ini. Semua orang sudah mati. Jika kamu menghancurkan tubuh orang lain seperti ini, orang lain tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika mereka adalah hantu. Orang-orang yang telah lama mendengar tentang lembah cinta berdarah dingin tidak pernah berpikir bahwa itu benar ketika mereka melihatnya hari ini. Ini benar-benar mengerikan. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Apakah kamu sudah selesai? Bing Sui bertanya langsung di hadapan keraguan orang-orang ini. Kamu, orang-orang kuat yang baru saja berbicara itu jelas sedikit marah. Jika saya tidak memotong tubuh pria ini, saya khawatir Anda tidak akan pernah tahu penyebab kematiannya. Adapun yang disebut mayat yang dibiarkan menjadi orang suci di mulutmu,
mari kita cari orang lain. Setelah Bing Sui selesai berbicara, dia langsung memeriksa dada pria yang terkena udara. Ini, bagaimana ini mungkin? Saya baru saja memeriksa dan tidak menemukan apapun. Saat berikutnya, pupil Meng Fei tiba-tiba menjadi aneh, dan kemudian dia menatap dada pria di depannya, seolah-olah dia melihat sesuatu. Persepsi kekuatan jiwa belum tentu disiapkan. Bing Sui mendengar kata-kata itu dan berkata sedikit. Apa ini? Song Yue melangkah maju, melihat benda hitam misterius yang mengalir di dada pria itu, dan kemudian bertanya. Hati pria ini seharusnya dicuri oleh makhluk misterius di istana. Petik 2. Adapun benda hitam ini, aku khawatir itu adalah racun yang digunakan untuk menutupi hilangnya hati, jadi kamu tidak menemukannya sekarang. Setelah Bing Sui selesai berbicara, dia tidak lupa mengatakan beberapa kata-kata untuk Meng Fei. Lupakan saja, orang-orang ini sudah mati. Tetapi saat berikutnya, Bing Sui melihat benda seperti hati yang aneh, tetapi gambar itu berkata di dalam hatinya. Lalu bagaimana kamu mengetahuinya? Meng Fei bertanya segera. Aku punya caraku sendiri, kata Bing Sui, lalu berhenti bicara. Apa selanjutnya? Song Yue bertanya segera. Masuk. Aku bisa merasakan bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di bintang 7 tidak akan terbunuh oleh benda di dalamnya. Setelah Bing Sui selesai berbicara, dia bangkit sedikit dan melirik semua orang dengan serius. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tingkat bintang 7 Dodi. Tidak banyak dari kita di sini. Semuanya terserah padamu, aku tidak berdamai, aku tidak percaya. Di antara kerumunan, beberapa kaisar pertempuran bintang 6 yang kuat berbicara sedikit. Kemudian saat berikutnya, terlepas dari kematian misterius beberapa orang, dia langsung memasuki gerbang istana. Namun, orang-orang yang menunggunya sama persis dengan orang-orang yang meninggal sebelumnya. Apakah kamu percaya sekarang? Bing Sui tidak menghentikan orang-orang ini. Lagi pula, dia tidak cukup kuat, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Kebaikan, masuk dan lihat. Hua Lexin juga takut akan hal ini dan segera berkata. Tunggu sebentar, lebih baik berurusan dengan benda hitam ini dulu. Saat semua orang bersiap untuk bertindak, sebuah suara yang familiar berbicara perlahan. Itu Xiao Yan dan kelompoknya yang datang, dan ada beberapa orang lain termasuk Guni Wang Xie Xingtaki, tetapi kedua Guni itu cukup malu. Xiao Yan, jangan membuat masalah. Melihat ini, Meng Fei mendengus dingin. Lebih baik untuk menyelesaikan masalah hitam ini sesegera mungkin. Xiao Yan mengabaikan Meng Fei, berjalan ke depan dan berkata pada air es. Kamu ingin menjadi orang suci. Bing Sui sedikit terkejut saat menghadapi adegan tiba-tiba Xiao Yan Wei. Santo, aku tidak mau. Aku hanya tidak ingin menghadapi musuh di kedua sisi ketika kita memasuki istana, kan? Gu Bing Sui yang tak berperasaan. Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis. Sesukamu. Ngomong-ngomong, orang-orang di sini, pembangkit tenaga listrik yang tidak cukup kuat untuk Kaisar Bintang 7 Dou, semuanya akan mati. Tentu saja, termasuk orang-orangmu. Bing Sui berkata dengan aneh. Itu belum tentu benar. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian seekor tikus cahaya perak melintas di telapak tangannya. Tikus cahaya perak baru saja muncul, dan dia mengatakan sesuatu, dan kemudian orang-orang yang baru saja mati itu benar-benar hidup kembali. Brengsek, bagaimana orang-orang ini bertahan hidup? Dan kekuatan. Sebenarnya, sebuah kelas telah meroket. Bagaimana mungkin? Kerumunan itu penuh dengan kepanikan. Kekuatan beberapa orang yang baru saja meninggal berada di sekitar tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6. Sekarang setelah mereka dibangkitkan, kekuatan mereka telah meningkat satu peringkat, dan saya khawatir itu cukup untuk menyapu semua pembangkit tenaga listrik di sini. Meledak, Xiao Yan berkata dengan lembut, dan tiba-tiba benda hitam muncul di hati orang-orang yang baru saja dibangkitkan, dan kemudian Xiao Yan langsung menggunakan kekuatan api untuk meledakkannya. Sekarang, kamu bisa masuk. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan berkata kepada pasukannya sambil tersenyum. Kamu kejam. Melihat ini, Bing Sui menggelengkan kepalanya sedikit, dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, orang-orang yang hadir tahu bahwa jika tidak ada Xiao Yan, saya khawatir jika pusat kekuatan Kaisar Dou Bintang 7 ini memasuki istana, mereka pasti akan dibunuh oleh mayat ini yang kekuatannya telah meroket, dan sikap mereka terhadap Xiao Yan segera menjadi ramah. Ayo pergi.
Xiao Yan berkata lembut, lalu Xiu Qiwudu dan kelompoknya berjalan menuju istana. Pelacur ini benar-benar kejam, tidak heran dia keluar dari lembah patah hati, dan dia tidak berperasaan. Melihat ini, Feng Hong tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Jelas, jika Xiao Yan tidak bertindak untuk menyelesaikan masalah hati hitam tadi, saya khawatir orang-orang yang tinggal di sini akan dipenggal oleh beberapa pria yang tiba-tiba berubah menjadi mayat. Saat berada di dalam istana, mereka harus berhadapan dengan makhluk misterius tak dikenal saat berhadapan dengan makhluk pengubah mayat yang kekuatannya tiba-tiba meroket. Orang-orang di lembah tanpa hati ini benar-benar bukan benda. Jika bukan karena Xiao Yan, aku khawatir kita. Pria kuat di kerumunan itu tidak bisa tidak berkata, dan kemudian melemparkan pandangan kesal pada Bing Sui, tapi Bing Sui seperti tidak ada yang normal. Ayo pergi. Saat berikutnya, pusat kekuatan Kaisar Dou Bintang 7 di antara banyak sekte mengalir ke gerbang istana. Pembangkit tenaga listrik ini secara alami termasuk Hua Lexin, Qi Haoqing, Guni, Wang Xie, Meng Fei, Xing Taqi, Xiao Yan dan partainya, Bing Sui, dan beberapa kaisar pertempuran bintang 7 yang terkenal. Istana ini benar-benar aneh. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Ketika semua orang pergi ke gerbang tersembunyi Istana Kristal Ungu, Mu Feng tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Bagaimana kamu mengatakan ini? Song Yue sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun Mu Feng tidak kuat, dia telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya ketika dia pertama kali memecahkan gosip gerbang besi yang misterius. Saya tidak bisa memberitahu Anda secara spesifik, tetapi apa yang ada di dalamnya tampaknya dikuasai oleh teknik Yin dan Yang saya. Mu Feng menggelengkan kepalanya dengan rajin. Teknik Yin dan Yang adalah beberapa latihan yang cukup misterius di dunia seribu besar. Dikatakan bahwa ada berbagai misteri di dalamnya. Feng Hong juga melangkah maju dan berkata pada saat ini. Mungkin, setelah Mu Feng selesai berbicara, dia melangkah maju sedikit. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan melirik Leng Fuyao di belakang dan bertanya. Tidak, istana ini sangat besar. Sepertinya memasuki gerbang istana adalah awalnya, kata Leng Fuyao. Xiao Yan, kali ini kami akan membiarkanmu pergi tanpa makanan. Guni yang berbicara. Pada saat ini, Guni, Wang Xie dan Qi Haoqing sedang bersama, tampaknya mencapai konsensus tertentu, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan mengabaikannya. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi waspada di hati mereka, dan segera datang ke gerbang Istana Kristal Ungu. Masuk, saya tidak tahu siapa yang berkata, dan kemudian orang-orang kuat ini putus asa. Istana misterius ini terlalu misterius, dan begitu Anda memasukinya, Anda akan mati. Meskipun orang-orang di sini, kecuali Xiao Yan dan rombongannya, semuanya adalah kaisar pertempuran bintang 7, mereka jelas ragu-ragu pada saat hidup dan kematian. Sabu-sabu. Melihat ini, Bing Sui menggelengkan kepalanya sedikit, lalu membuka payung kertas minyak secara langsung, mengetuk jari kakinya dengan ringan, dan terbang menuju pintu tersembunyi. Apakah orang ini tahu sesuatu? Xiao Yan sangat terkejut. Menambahkan pertanyaan tentang hati hitam tadi, saya khawatir orang-orang di lembah Herles mungkin tahu sesuatu. Mu Feng, ayo pergi, yang lain, tetap di sini. Xiao Yan mendengus dingin, dan setelah berbicara, sosoknya meledak dan mengikuti air es. Feng Hong, Song Yue, Guni, dan Kaisar Pertempuran Bintang 7 lainnya saling memandang dan mengikuti secara langsung. Mereka tahu bahwa ini adalah perhentian terakhir dari reruntuhan, bahkan jika itu adalah Gua Harimau Longtan, mereka harus membuat terobosan. Mereka akan baik-baik saja, kan? Xiu Qi tidak bisa menahan diri untuk segera berkata. Alasan mengapa Xiao Yan tidak membiarkan mereka mengikuti adalah untuk keselamatan Yueru dan yang lainnya. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sini. Jika tidak ada orang yang kuat untuk ditekan, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Jangan khawatir, kekuatan Xiao Yan adalah tirani, dan dengan Mu Feng, tidak akan terjadi apa-apa. Qin Xin melihat beberapa orang terdiam, lalu angkat bicara. Mencicit, kelompok itu baru saja memasuki Istana Kristal Ungu, dan pintu tersembunyi segera ditutup. Istana Kristal Ungu sangat besar, tampaknya sebesar sekte, dan gerbang istana, saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, bahkan jika kekuatan Xiao Yan dan beberapa orang adalah berkumpul, saya khawatir itu tidak bisa dipatahkan.
Jalan kembali diblokir. Mu Feng dengan hati-hati memeriksa gerbang Istana Kristal Ungu, hanya untuk mengetahui bahwa itu tidak berhasil. Sungguh ruang yang misterius. Semua orang mendengar kata-kata itu, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Lagi pula, masih ada banyak orang di sini, dan kekuatan mereka tidak buruk. Bahkan jika ada perubahan lain, mereka harus menjaganya, satu persatu. Tepat setelah memasuki gerbang Istana Kristal Ungu, kegelapan yang putus asa memenuhi udara, dan 5 jari tidak dapat dijangkau. Napas ini sepertinya aneh. Karena Xiaoyan, sebagai seorang alkemis, memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada yang lain, dia secara alami merasakan beberapa hal lain. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Menurut persepsi Xiaoyan, ruang di sini sekitar beberapa ratus meter, tetapi dalam kegelapan, Xiaoyan tidak tahu misteri apa. Bing Sui, apakah kamu menemukan sesuatu? Melihat tidak ada jawaban dari semua orang, Song Yue segera bertanya. Pada saat ini, sepertinya dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Bing Sui. Ini aneh sekali. Jika kamu mengambil satu langkah yang salah, kamu mungkin hampir mati, kata Bing Sui dengan belati. Tempat apa ini? Bukankah peribulan itu baik hati? Bagaimana mungkin hal mengerikan seperti itu ada di istana warisannya? Seseorang segera berkata, "Hehe, aku tidak tahu bagaimana Fiery Moon jatuh. Bagaimana kamu bisa yakin dengan Fiery Moon?" Guni tidak takut kegelapan di sini, dan berbicara langsung. Jerawat-jerawat. Tepat ketika beberapa orang sedang berdebat, Xiaoyan tiba-tiba berteriak keras. Orang ini. Bing Sui sedikit terkejut pada Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata itu. Alasan mengapa dia bisa mengetahui rahasianya di sini adalah karena tuannya memiliki pemahaman yang mendalam tentang cahaya bulan peri. Sabu-sabu. Suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan suasana di sekitarnya segera menjadi sunyi. Centang. Pada napas berikutnya, dalam kegelapan, sesuatu tampak menetes. Segera, ruang menjadi sunyi. Siapa itu? Song Yue mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah pria kuat dari sekte lain pada tahap awal bintang 7 Dodi. Feng Hong berjalan mendekat dan mendukung pria kuat yang diserang. Apa yang barusan menyerangmu? Song Yue juga memperhatikan sesuatu yang sepertinya merupakan hal misterius yang menyerang orang ini barusan, dan langsung bertanya. Petik 2 petik 2. Menghadapi pertanyaan dan jawaban Song Yue, satu-satunya tanggapan padanya adalah keheningan yang mati. Jangan tanya, orang ini sudah mati, tapi penyebab kematiannya berbeda dengan yang di luar. Kali ini, itu langsung menembus jantung. Dan sepertinya kita membuat marah pria itu di sini. Sekarang, suara Xiaoyan tiba-tiba berkata. Apa? Menghadapi suara Xiaoyan, Meng Fei juga bingung. Hati orang ini hilang. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia menatap tempat tertentu dalam kegelapan dengan penuh minat. Sepertinya makhluk misterius ini sudah diketahui oleh Xiaoyan. Di sisi lain, Bing Sui juga menatap Xiaoyan dengan samar saat ini. Sepertinya orang ini juga tahu rahasianya di sini. Meskipun orang itu baru saja meninggal secara misterius, Xiaoyan masih menemukan beberapa petunjuk. Orang itu adalah yang terjauh darinya sekarang, dan pada tahap awal dari Seven Star Dodi yang kuat, atributnya adalah angin. Apa? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka segera menjadi aneh dalam kegelapan. Di sini terlalu gelap. Kalian berdua adalah alkemis dengan atribut api. Ayo buat api. Dalam kegelapan ini, beberapa orang tidak tahan dengan pemandangan yang begitu menakutkan, dan segera berkata kepada Xiaoyan dan Meng Fei. Kamu tidak bisa menggunakan cahaya di sini. Xiaoyan dan Bing Sui langsung berkata. Ada apa? Menghadapi Xiaoyan dan Bing Sui, Feng Hong dan Song Yue juga bingung dan langsung bertanya. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Apakah kamu mengatakannya? Xiaoyan berkata kepada air es dengan nada negosiasi. Aku di sini untuk warisan Fiery Moon, aku tidak tertarik dengan kehidupan dan kematian orang lain. Bing Sui tidak menghargainya sama sekali, tetapi dia sedikit terkejut ketika Xiaoyan memperhatikan misteri di sini. Jadi kita adalah saingan. Xiaoyan mendengar dan tertawa. Kamu bisa mengatakan itu. Bing Sui menjawab. Sebenarnya, aku tidak ingin mereka tahu rahasianya di sini. Tapi tergantung pada kita berdua. Aku khawatir aku tidak bisa berurusan dengan pria itu,
Jadi mengapa kamu tidak mempublikasikan apa yang kamu dan aku tahu, dan ketika Anda memecahkan tempat ini, warisan akan tergantung pada kemampuan Anda. Xiao Yan Wei menatap saluran air es. Xiao Yan memang menemukan beberapa petunjuk saat makhluk misterius itu barusan beraksi melalui kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya, tapi Xiao Yan yakin bahwa yang dia tahu pasti tidak sebanyak air es, jadi dia berdiskusi dengan air es seperti ini. Baiklah, orang itu, aku juga tidak bisa mengatasinya. Bing Sui berpikir sejenak, lalu berbicara. Seberapa bagus? Mu Feng segera tertawa dan memarahi ketika mendengar kata-kata itu. Apa-apaan itu? Melihat Xiao dan Bing Sui mencapai konsensus, pembangkit tenaga listrik lainnya juga menjadi waspada. Apakah kamu tahu Fiery Moon? Bing Sui adalah yang pertama berbicara. Fiery Moonlight dikatakan memiliki kekuatan melawan makhluk abadi, dan dia secantik bunga. Dia adalah salah satu wanita cantik terbaik di dunia, kata Wang Xie, tetapi ketika berbicara tentang kecantikan, beberapa kejahatan jelas muncul. Fiery Moonlight hanya memiliki satu murid perempuan. Murid perempuan ini sangat kuat, dan dia juga memiliki roh kelinci giok untuk menemaninya. Roh kelinci giok mungkin kuat sekarang. Bing Sui melanjutkan. Kenapa kamu membicarakan ini? Kami hanya ingin tahu rahasianya di sini. Guni tidak bisa tidak bertanya-tanya. Jangan menyela, biarkan dia berbicara. Song Yue melirik Guni dengan kejam ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun semua orang dalam kegelapan saat ini, orang-orang ini sangat kuat, dan melalui kekuatan jiwa mereka, mereka secara alami tidak akan mengenali orang yang salah. Pernahkah kamu mendengar tentang peri misterius? Saat berikutnya, Bing Sui tiba-tiba berkata, peri misterius, apa itu? Qi Haoqing bertanya dengan heran. Apa? Peri misterius? Makhluk ganas yang memakan hati manusia. Ekspresi Meng Fei tiba-tiba menjadi aneh ketika mendengar ini. Sebagai murid Meng Fei dangu, wajar untuk mengetahui hal-hal ini. Ini benar-benar hal ini. Xiao Yan dan Mu Feng keduanya berkata sedikit dalam hati mereka. Jelas, keduanya sudah menebak hal ini. Peri misterius adalah makhluk yang sangat aneh. Mereka suka hidup dalam kegelapan, dan begitu mereka terkena cahaya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan gila. Peri misterius ini menjadi gila, dan saya khawatir tidak ada yang hadiah bisa lolos. Bing Sui berkata sedikit. Gila, Hua Lexin bertanya dengan bingung. Yang disebut kegilaan adalah kegilaan. Xiao Yan menjelaskan. Lalu apa hubungannya dengan memakan hati orang? Hua Lexin terus bertanya. Peri misterius hanya dapat menggunakan metode ini jika mereka ingin maju. Awalnya, kekuatan elf misterius ini seharusnya ada di penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 7, dan sekarang telah menelan beberapa pembangkit tenaga manusia. Saya khawatir itu samar-samar telah menyentuh ambang 8 bintang, kata Ai Sui dengan serius. 8 bintang. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak pembangkit tenaga listrik merasa ketakutan yang tersisa. Dan ini baru pintu masuk utama istana. Kalau mau masuk, kamu harus lewat sini. Air esnya keluar. Apa cara terbaik untuk menyelesaikan ini? Feng Hong berpikir sejenak dan kemudian berkata. Meskipun kekuatan elf misterius ini kemungkinan akan mencapai tingkat kaisar pertempuran bintang 8, mereka lebih baik daripada orang banyak. Gunakan api. Peri misterius secara alami adalah yin, dan secara alami sangat takut pada api. Itulah mengapa ia membunuh orang itu tepat setelah ditembak. Jika bukan karena kita dan Xiao Yan menjadi sangat dekat, aku takut dia baru saja mati. Bukan orang itu, kata Bing Sui. Tes. Setelah mendengar kata-kata itu, ketiga Guni takut mereka bertiga tidak memiliki atribut api, dan jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu menghadapi elf misterius ini. Apa sekarang? Seseorang bertanya segera. Biarkan Xiao Yan dan Meng Fei menjadi tuannya. Keduanya adalah alkemis, dan mereka menggunakan api lebih baik daripada kita semua. Petik 2. Dan kita bertanggung jawab untuk mengeluarkan elf misterius dan membiarkan mereka berdua melakukan pukulan fatal, kata Bing Sui. Oke, tidak masalah. Semua orang mendengar kata-kata itu, dan segera tidak mempertanyakan pengaturan air es. Ngomong-ngomong, apakah ada di antara kalian yang termasuk elemen ringan? Bing Xia bertanya sesaat. Cahaya, kecuali 5 elemen emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen, cukup sulit untuk membuat atribut lain, kata Song Yue. Saya kebetulan memiliki gulungan keterampilan bertarung berbasis cahaya.
Feng Hong mendengar kata-kata itu, tentu saja dia tidak menyembunyikannya, dan berkata langsung. Itu bagus. Aku akan melihat kesempatan untuk sementara waktu dan secara langsung membutakan elf misterius dengan elemen cahaya, dan memberi Xiao Yan dan mereka berdua beberapa kesempatan, kata Bing Sui. Oke, Feng Hong mendengar kata-kata itu, tentu saja dia tidak akan segan untuk melepaskan gulungan keterampilan bertarung berbasis cahaya, meskipun benda ini mahal. Selanjutnya, mari kita cari tahu di mana orang ini bersembunyi. Ingat, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan kehidupan dan atribut. Jika tidak, setelah cahaya dihasilkan, aku khawatir kita akan mendapat masalah. Bing Sui menasihati. Iya, semua orang mendengar kata-kata itu dan sedikit mengangguk. Mereka semua tahu bahwa jika elf misterius itu marah, saya khawatir itu akan menambah masalah yang tidak perlu bagi mereka. Semua orang datang untuk harta di istana, jadi tidak akan ada orang bodoh untuk melakukan hal semacam itu. Mencicit. Dalam kegelapan, makhluk raksasa yang menjulang tergantung di atas kepala semua orang, mengawasi beberapa orang di bawah dengan waspada. Orang ini adalah elf misterius, tetapi saat ini dalam kegelapan, dia tidak dapat melihat wajah asli orang ini. Awalnya, elf misterius itu ingin membunuh semua orang di bawah, tetapi nyala api di tubuh seseorang di bawah membuatnya merasa tidak nyaman, jadi setelah membunuh satu orang, dia tidak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, di telapak tangan aneh elf misterius itu, jantung merah cerah yang berdetak ditelan olehnya dengan kecepatan seperti siput. Centang. Tiba-tiba, setetes darah jatuh dari atas kepala semua orang, dan setetes darah ini baru saja terperangkap di dahi Wang Xie. Wang Xie menjulurkan lidahnya untuk melahap darah, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwanya untuk memberitahu semua orang itu ada di atas kepala kita. Benda itu di atas kepala kita. Mengikuti transmisi jiwa Wang Xie, pembangkit tenaga listrik lainnya mengangguk. Kecuali Xiao Yan dan orang-orang dari lembah astrologi, yang lain yang bisa masuk ke sini semuanya setingkat Kaisar Bintang 7 Dou, jadi tentu saja mereka tidak akan takut. Lakukan, kata Song Yue, dan kemudian pedang yang cocok memancarkan kekuatan tak berujung di belakangnya menembak seketika, dan sosok itu meledak seketika. Dengan bantuan kekuatan anti guncangan, dia langsung mengangkat pedang yang cocok di tangannya untuk membunuh elf misterius di atas kepala semua orang. Selain serangan Song Yue, Feng Hong tidak menganggur, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, bahkan jika dia tidak mengandalkan peningkatan kekuatan hidup, hanya mengandalkan kekuatan fisik sudah lebih dari cukup untuk menghadapi orang ini. Orang kuat lainnya juga mengepalkan tangan mereka dan menyerang elf misterius. Sabu. Setelah beberapa saat, serangan sengit semua orang jatuh tepat di atas kepala mereka. Di sisi lain, Xiao Yan, Mu Feng dan Bing Sui tidak bergerak. Bum bum bum. Setelah beberapa saat menyerang, banyak pria kuat juga kembali ke tanah, tetapi wajah mereka tidak terlalu tampan, tampaknya serangan tadi tidak berdampak banyak pada elf misterius. Tidak ada gunanya, kekuatan pertahanan elf misterius itu sangat kejam, dan sekali ditembak, dia hampir mati. Jika Anda ingin merusaknya, saya khawatir Anda akan membutuhkan cara yang sangat kejam. Tetapi jika Anda tidak menggunakan kekuatan hidup, saya khawatir kita semua tidak ada cara untuk membuat serangan yang menakutkan. Bing Sui melihat serangan orang-orang di sekitarnya, dan kemudian berbicara. Karena dia bisa merasakan bahwa elf misterius itu masih tergantung di atas kepala semua orang, jika bukan karena kehadiran Xiao Yan dan Meng Fei yang membuatnya cemburu, aku khawatir itu akan bergerak. Tapi raw begitu, serangan semua orang yang tampaknya menakutkan tadi tidak menyebabkan banyak kerusakan yang mengerikan, atau bahkan dapat diabaikan. Orang ini, tubuhnya sangat keras. Song Yue tidak bisa menahan diri untuk berkata. Baru saja, dengan pedang di belakangnya dan pukulan dari niat pedang, saya khawatir pembangkit tenaga listrik rata-rata di tahap tengah dari Seven Star Dodi tidak dapat menanganinya, tetapi ketika itu mengenai peri misterius, itu hanya terasa, seperti memukul batu, yang cukup aneh. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Xie mendengar kata-kata itu, dan segera menemukan keanehan peri misterius ini. Jika terus seperti ini, itu bukan solusi. Itu harus menyebabkan kerusakan padanya, dan kemudian menggunakan sistem cahaya untuk membuatnya terhenti untuk waktu yang singkat, dan menghancurkannya dengan kekuatan api dan guntur. Jika tidak begitu ketakutannya terhadap api pada Xiao Yan dan keduanya menghilang, aku khawatir akhir kita akan. Air es menggelengkan kepalanya.
Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mau tidak mau menjadi acuh tak acuh. Meskipun kekuatan mereka tirani, ketidakmampuan mereka untuk menggunakan kekuatan hidup tidak diragukan lagi membatasi kekuatan mereka. Aku akan mencoba. Pada saat ini, Xiao Yan tidak punya pilihan. Lagi pula, dia harus menunggu pukulan fatal bagi elf misterius itu, jadi tidak ada cara untuk bergerak, tetapi Mu Feng, yang berada di samping, tiba-tiba berkata, "Kamu, apa yang bisa kamu lakukan dengan kekuatan tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6 saja?" Wang Xie secara alami meremehkan, bagaimanapun juga, kekuatan Mu Feng terlalu lemah. Hehe, Mu Feng tidak marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dia menyeringai dan bersiap untuk menyerang. "Seberapa yakin?" tanya Xiao Yan. 7 poin. Mu Feng tersenyum percaya diri. "Pedang akan datang." Saat berikutnya, Mu Feng tidak menunggu, dan memanggil dengan lembut. Tepat di atas telapak tangan Mu Feng, pedang kayu tiba-tiba muncul. Pedang kayu ini semuanya berwarna merah, tetapi ada beberapa tanda aneh yang berkedip di atasnya, yang persis sama dengan pedang kayu yang digunakan oleh Mu Feng di awal. Tapi saat ini, pedang kayu ini benar-benar memberi Xiao Yan perasaan yang mendalam. Apa ini? Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan menemukan bahwa ada banyak rune misterius di kembang sepatu. Dengan bantuan rune misterius ini, pedang kayu memancarkan kekuatan besar. "Pedang kayumu sepertinya aneh," kata Xiao Yan. "Hei, kamu sudah meningkat pesat, kamu tidak bisa diam, kan? Tidak baik dibuang terlalu banyak olehmu." Mu Feng tersenyum perlahan. Sepertinya orang ini telah banyak menderita di belakang punggungnya. Xiao Yan tersenyum perlahan, selain dirinya sendiri, Xiao Yan secara alami tahu tentang kemajuan teman-teman sekelasnya. "Lihat aku." Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia mengangkat pedang kayu di tangannya dan melompat. Dengan bantuan benturan, dia langsung membunuh peri misterius di atas kepalanya. Kali ini, tubuh peri misterius yang tenang bergerak tiba-tiba, jelas, bahkan dalam kegelapan, ia merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam rune misterius pada pedang kayu Mu Feng tidak boleh diremehkan. Bum bum bum. Setelah beberapa saat, serangan Mu Feng langsung mengenai peri misterius itu. Ho ho ho, meskipun peri misterius itu telah menyadari bahwa serangan Mu Feng jelas tidak mudah, dia tidak pernah berpikir bahwa serangan Mu Feng akan sangat menakutkan. Saat mengenai tubuhnya, elf misterius itu dengan jelas merasakan rasa sakit yang menusuk yang berasal dari pedang kayu itu. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8M. Saat para elf misterius berteriak dengan sedih, banyak pria kuat di seluruh aula tiba-tiba bergerak. "Aku tidak menyangka orang ini akan berhasil." Beberapa ahli berkata dengan tidak percaya, kekuatan tingkat Dou Emperor bintang 7 mereka tidak dapat mengguncang elf misterius sedikit pun, dan tidak terduga bahwa Mu Feng, seorang tahap akhir Dou Emperor bintang 6 dari Paviliun Fenxiang, akan sangat kuat. "Saya khawatir kekuatan serangan Mu Feng sedikit lebih rendah dari saya," kata Song Yue sambil tersenyum. Elemen cahaya. Pada saat ini, Bing Sui tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, elf misterius baru saja diserang. Jika mereka menggunakan elemen cahaya, mereka pasti akan memiliki peluang sukses yang besar. "Ayo, monster, pukul aku." Kuku penghakiman. Saat berikutnya, sebuah gulungan putih muncul di tangan Feng Hong, dan kemudian Feng Hong perlahan menyebar. Fluktuasi horor tiba-tiba bergema di ruang ini. Ini sebenarnya adalah keterampilan bertarung tingkat abadi tingkat menengah, kuku penghakiman. Benda ini adalah master pengekangan kelas 1. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou Bintang 8, mereka semua akan terikat dalam sekejap. Song Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jelas tidak mengharapkan Feng Hong membawa barang yang begitu berharga bersamanya. Sabu-sabu. Tepat saat gulungan keterampilan bertarung dibuka, 3 paku putih besar yang memancarkan sinar cahaya tak berujung langsung muncul. "Beri aku seikat." Melihat ini, Feng Hong menyelubungi ruang dengan sinar cahaya terang, dan segera menyadari bahwa elf misterius mungkin ingin melarikan diri, dan langsung mengendalikan 3 paku penghakiman untuk menyerang elf misterius. Bang bang bang. 3 paku penghakiman sangat cepat. Ketika peri misterius hanya ingin melarikan diri, mereka datang kepadanya dalam sekejap, dan kemudian tanpa ragu, seperti belenggu, mereka tiba-tiba mengikat peri misterius itu. "Berhasil. Kalau begitu terserah padamu." Feng Hong berkata kepada kedua Xiao Yan setelah kembali ke tanah setelah menyelesaikan semua ini. "Tidak masalah."
Xiao Yan dan Meng Fei berkata pada saat yang sama, dan kemudian nyala api perlahan muncul di telapak tangan mereka berdua. Kecemerlangan nyala api ini sebenarnya menyebabkan ruang menjadi sedikit terbakar. Peri misterius, mati untukku. Kaisar api. Dua nyala api menyala menuju peri misterius yang diikat oleh paku penghakiman dan tidak bisa bergerak. Sampai saat ini, wajah sebenarnya dari elf misterius itu terungkap, tetapi ketakutan akan kematian juga muncul secara diam-diam. Itu elf misterius. Dengan nyala api menyilaukan Xiao Yan dan Meng Fei, wajah asli elf misterius itu langsung dikenali oleh semua orang. Elf misterius diam-diam tergantung di atas kepala semua orang. Tingginya sekitar 1 meter, seluruh tubuhnya lemah seperti halaman kertas putih. Apalagi, elf misterius ditutupi dengan lapisan kulit hitam. Makhluk ini tidak memiliki tangan, tetapi kakinya seperti laba-laba, kecil dan panjang. Ada sebanyak 10, pupil berwarna hitam, sudut mulut terangkat dengan beberapa taring, dan darah berfluktuasi di sudut mulut, membuat orang-orang bergidik sekilas. Bum bum bum. Pada saat ini, peri misterius itu dijepit sampai mati oleh 3 percobaan Feng Hong, dan kerumunan itu bergejolak. Pada saat ini, nyala api Xiao Yan yang menyilaukan dan serangan sengit Meng Fei datang kepadanya dalam sekejap. Zizi, peri misterius itu tidak tahu suara aneh apa yang dihasilkannya, dan kemudian pupil hitam itu penuh ketakutan. Dua nyala api yang menyilaukan di depan mereka kemungkinan besar akan membunuhnya secara langsung. Wow, tidak peduli seberapa keras elf misterius itu berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu paku penghakiman. Setelah beberapa saat, kelompok api kedua dengan kekuatan penghancur langsung membakar tubuh elf misterius itu. Nyala api baru saja menyentuh peri misterius, dan tubuh peri misterius itu langsung menyala, dan suara menyedihkan terus bergema di sini. Akhirnya berakhir. Setelah beberapa napas, peri misterius itu terbakar habis di depan semua orang, dan kemudian beberapa orang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tirani elf misterius jauh di luar imajinasi mereka. Jika bukan karena fakta bahwa Feng Hong kebetulan memiliki gulungan keterampilan bertarung tipe ringan di tangannya, aku khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha, hari ini. Api orang ini sangat aneh sehingga membuatku merasa tidak nyaman. Meng Fei menatap Xiao Yan dengan serius. Jelas, serangan api yang diluncurkan oleh keduanya barusan memiliki efek luar biasa pada kekuatan jiwa Meng Fei. Oke, peri misterius itu telah benar-benar jatuh, bahkan tidak ada abu yang tersisa. Sekarang kita bisa masuk ke dalam. Setelah 3 kali konfirmasi, Bing Sui perlahan berkata kepada sekelompok orang kuat. Dengan terbukanya air es, hati yang waspada dari pembangkit tenaga listrik ini sedikit lega. Peri misterius datang dan pergi tanpa jejak, dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan hidup untuk menghadapinya, yang tidak diragukan lagi membatasi kekuatan mereka. Api. Xiao Yan mendengus pelan, lalu dinding di kedua sisi istana menjadi terang di mana-mana. Di sini, saat elf misterius benar-benar menjadi abu, penampilan luar istana tiba-tiba muncul di depan semua orang. Istana ini cukup megah. Lantai yang halus dan rapi serta lampu-lampu yang ditata secara geometris di dinding menghiasi tempat itu dengan sangat baik. Aneh saja tidak ada jalan lain sampai ujung mata, seolah-olah hanya ada satu cara untuk mencapainya, masuk sini. Apa itu? Di tanah datar, sebuah lubang cekung yang mencolok muncul di depan semua orang. Ayo pergi dan lihat. Ketiga guni saling memandang saat ini, dan kemudian pergi ke lubang besar. Tepat setelah berjalan beberapa langkah, lubang besar muncul sepenuhnya di depan semua orang. Semua orang pertama-tama mencium bau yang sangat tengik, diikuti oleh rasa mual, dan kemudian menatap lurus ke lubang besar. Di lubang besar, areanya tidak besar, tetapi tidak berdasar. Pada saat ini, di lubang besar, tulang putih yang tak terhitung jumlahnya muncul, termasuk beberapa pembangkit tenaga manusia yang baru saja mati belum lama ini, dan penampilan mereka cukup aneh. Itu terasa lebih jahat. Ini seharusnya tubuh manusia yang dimakan oleh para elf misterius. Petik 2. Elf misterius itu bersih, dan setiap kali mereka membunuh dan makan, mereka akan meletakkan mayat mereka di tempat yang lengkap. Petik 2. Saudaraku yang baik, elf misterius ini tidak tahu berapa banyak orang yang telah dimakannya. Meng Fei berkata dengan kaget. Jumlah kerangka di bawah ini mungkin ratusan atau ribuan. Ini bukan yang harus kita khawatirkan. Petik 2. Ayo pergi. Bing Sui sangat acuh tak acuh terhadap ini, dan dia dengan santai meliriknya, lalu berkata. Kamu pergi?
Aku akan kembali dan membawa orang. Melihat tidak ada yang bergerak, Xiao Yan segera membuka mulutnya dan berkata. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung pergi ke pintu aula dengan Mu Feng. Xiao Yan, jangan sampai terjebak di pintu. Petik 2. Ini adalah tempat warisan terakhir peri Jiao Yue. Hal-hal di dalamnya tidak cukup bagi kita. Kamu masih ingin, kata Wang Xie dengan muram, meskipun sebagian besar pembangkit tenaga listrik di luar hanya kaisar pertempuran bintang 6, tetapi jumlahnya terlalu besar. Saya tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi orang-orang saya tidak akan duduk diam di luar. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bertekad untuk keluar. Semua orang berkata, apakah orang ini? Wang Xie hanya ingin memobilisasi orang lain melawan Xiao Yan, tetapi menemukan bahwa orang lain tidak meragukan tindakan Xiao Yan. Xiao Yan akan melakukannya, pasti membuang waktu ketika dia keluar untuk membawa orang-orang mereka, dan kali ini, mereka hanya bisa memasuki aula, adapun harta apa yang bisa diperoleh, itu semua tergantung pada nasib baik mereka sendiri. Bing Sui berkata, dan kemudian membuka mulutnya. Tapi sepertinya tidak ada gerbang ke bagian dalam istana ini. Bagaimana cara masuk? Menghadapi tindakan Xiao Yan, Feng Hong tidak mengatakan apa-apa, tetapi memfokuskan matanya pada istana. Dengan bantuan lampu di dinding, jelas bahwa istana hanyalah pintu masuk. Namun, lorong menuju ke kedalaman istana menghilang secara misterius, bagaimana mereka bisa masuk? Ya, itu benar-benar aneh. Hua Lexin juga berbicara. Tetapi pada saat berikutnya, Hua Lexin meletakkan boneka yang dibawanya, dan menggumamkan sesuatu di telinganya. Setelah beberapa napas, boneka itu tampak hidup. Kekuatan panggung tengah Kaisar Bintang 7 Dou tidak diragukan lagi ditunjukkan. Orang ini seharusnya menemukan sesuatu. Melihat ini, orang-orang kuat Song Yue tidak peduli dengan Hua Lexin. Lagi pula, mereka tidak tahu banyak tentang tempat ini, jadi mereka hanya bisa mengandalkan orang lain. Berderak, Hua Lexin mengendalikan boneka itu dan menyelidiki misteri di sini selangkah demi selangkah, tetapi tidak peduli bagaimana Hua Lexin menyelidiki, sepertinya dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Aneh, melihat ini, Hua Le tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Menjijikkan, bukankah peribulan ini membuang orang? Jelas bahwa reruntuhan itu untuk kita dapatkan, dan ada begitu banyak hal yang tersisa, bukan orang ini, kata Meng Fei. Dan tinjunya ketat, menabrak dinding. Dentang. Dengan keluarnya Meng Fei, suara pintu batu yang terbuka perlahan terdengar di pintu masuk yang kedap udara, dan melalui lorong di belakang pintu batu, tampaknya beberapa makhluk perlahan membuka pupilnya. Tunggu apa lagi? Ini lorongnya. Melihat ini, pupil mata Guni langsung berkelebat dengan jejak cahaya yang tidak normal. Saluran ini jelas dipicu oleh Meng Fei secara tidak sengaja barusan. Pergi. Melihat lorong ini terbuka, hati semua orang tenggelam, bahkan dengan kekuatan mereka, mereka dapat merasakan napas yang kuat darinya, tetapi mereka telah datang ke sini, mereka pasti tidak akan mundur. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, semua pembangkit tenaga listrik bergegas ke dalam, mata mereka cukup panas, tetapi Xiao Yan dan Mu Feng sedang menuju pintu aula saat ini. Kamu juga merasakannya, Mu Feng berkata dengan santai. Istana ini terlalu aneh. Aku khawatir ada bahaya di mana-mana, dan sepertinya ada aura yang sangat jahat. Aura itu, bahkan aku cukup takut. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang terjadi dengan bulan peri ini? Mu Feng juga terkejut dengan suasana misterius di istana. Wow, kedua Xiao Yan tidak tinggal terlalu lama. Lagi pula, mereka membuang terlalu banyak waktu. Aku takut warisan akan diperoleh oleh orang lain, jadi mereka dengan lembut mendorong gerbang istana. Ini Xiao Yan. Mereka keluar. Mereka tidak mati. Monster-monster di dalam harus dilenyapkan. Semuanya, silakan. Saat Xiao Yan dan keduanya baru saja membuka gerbang istana, pembangkit tenaga listrik tiba-tiba tampak tidak mau seperti sudah ditakdirkan. Dia bergegas menuju istana dengan panik. Biarkan mereka pergi. Xiao Yan dan Mu Feng langsung mundur, dan kemudian datang ke tempat Yueru dan yang lainnya berada. Bagaimana situasinya? Xiao Yan baru saja keluar, dan Xiu Qi langsung berkata. Bagaimanapun, istana ini terkait dengan tempat warisan, jadi tidak boleh asal-asalan. Isi di dalamnya telah diselesaikan, dan sekarang kamu bisa masuk. Xiao Yan berkata perlahan. Ayo pergi juga. Yueru mendengar kata-kata itu dan sangat gembira untuk beberapa saat. Yueru,
Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Namun, Xiao Yan bertanya dengan aneh. Tidak apa-apa, bagaimana aku bisa menyembunyikan sesuatu darimu? Yueru terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berbicara sedikit. Namun, Yueru masih terkejut. Saya memiliki rune warisan Fairy Moon, tetapi jika saya ingin benar-benar mendapatkan warisan Fairy Moon, saya pasti akan mengorbankan beberapa hal. Hal-hal ini hanya untuk Yueru, jadi Yueru tidak berencana untuk memberitahu orang lain, tetapi dirinya sendiri. Ini rahasia kecil Xiao Yan seharusnya diperhatikan oleh Xiao Yan, itulah sebabnya Xiao Yan baru saja menanyakannya. Ayo pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tetapi karena intuisinya, dia samar-samar merasa bahwa Yueru sepertinya menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri, tetapi itu tidak akan membuang-buang waktu jika orang lain tidak mengatakannya. Setelah itu, kelompok itu menyapu ke arah istana. Saat Xiao Yan dan yang lainnya berurusan dengan elf misterius, pintu masuk ke istana cukup mudah. Dan jalan masuk ke istana dibuka oleh Meng Fei, dan rombongan itu datang ke istana dengan sangat mudah. Song Yue, di mana mereka berhenti dengan ekspresi aneh mereka. Xiao Yan dan kelompoknya menyusul Song Yue dan yang lainnya dalam waktu singkat, tetapi Wu Po adalah yang pertama berbicara. Dengan terbukanya 5 racun, apa yang muncul di depan semua orang sebenarnya adalah pemandangan yang agak misterius. Setelah semua orang baru saja memasuki istana kristal ungu, mereka melewati lorong sempit, dan kemudian datang ke ruang tertutup. Kartu naga yang disegel ini tidak terlalu besar atau kecil, dan persis sama dengan bagian luarnya, tetapi perbedaannya adalah bahwa tidak ada atmosfer berbahaya di ruang ini. Di depan semua orang, sebuah jalan keluar terlihat jelas, tetapi pintu keluar itu terhalang oleh tunggul pohon, dan di atas tunggul pohon itu, sebuah harta karun yang indah perlahan-lahan berdiri di atasnya. Pada saat ini, ekspresi Song Yue, Feng Hong, dan Guni Bingsui jelas salah, dan kemudian semua orang tidak berani berbicara. Katakan padaku, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Guni adalah yang pertama berbicara. Melalui persepsi, Guni tahu bahwa isi peti harta karun ini pasti sangat berharga, jadi dia pasti tidak ingin melewatkannya dengan mudah. Bagaimana membaginya? Buka pembagiannya. Mata Bingsui berkerut. Bagi orang-orang ini, peti harta karun di depan mereka bisa dikatakan 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Ini sangat sederhana, kita telah mencapai tahap ini, jadi mari kita masing-masing mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Guni tersenyum jahat. Guni, Qi Haoqing dan Wang Xie, kekuatan ketiganya tidak boleh diremehkan, jadi ketiganya memiliki keyakinan mutlak. Itu tersinggung. Hua Lexin mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian boneka itu muncul di belakangnya, mencoba untuk melawan. Boneka ini sangat aneh. Saat Xiao Yan memperhatikan boneka Hua Lexin, dia menyadari bahwa boneka orang ini sangat rumit. Biasanya, boneka adalah mayat yang bisa diserang seperti Xiao Yan, disempurnakan melalui metode khusus. Tapi boneka Hua Lexin dan rumah boneka mereka tidak. Dengan kata lain, boneka dari rumah boneka dapat dikatakan sebagai boneka. Melalui beberapa cara khusus untuk mengendalikan serangan boneka, untuk mencapai tujuan membunuh orang. Boneka yang menakutkan. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik lainnya selesai berbicara, dan mereka juga mencium aura berbahaya dari boneka itu. Tembak. Pada saat berikutnya, banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir menjadi ganas, dan mereka bertarung secara langsung. Ambil peti harta karun dulu. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan, dan kemudian di tunggul pohon, peti harta karun dan kunci terbuka di depan semua orang. Benda ini milikku. Ada jejak panas yang membara di pipi Guni, dan kemudian dia langsung mendesak kekuatan hidup untuk mengambil langkah maju. Tepat ketika dia akan mengambil kunci, dia dihentikan oleh seseorang. Apakah kamu tidak menganggapku terlalu serius? Saat berikutnya, nyala api menyerang Guni secara langsung, dan kemudian melepaskan telapak tangan Guni yang terentang. Dangu Meng Fei. Guni berkata dengan kejam, lalu berkata kepada dua orang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Silakan, isi peti harta karun dibagi rata di antara kita bertiga. Begitu suara itu jatuh, pertempuran mengerikan pecah di sini. Aneh, sepertinya ada fluktuasi yang akrab di peti harta karun ini. Xiao Yan tidak melangkah ke lingkaran pertempuran, tetapi berbisik di luar. Saya tidak tahu mengapa,
Peti harta karun yang terkunci ini tampaknya mengungkapkan aura yang sangat misterius tanpa terlihat. Aura itu terkait dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, itu sebabnya Xiao Yan merasa seperti ini. Apa? Mu Yingying merasakan keraguan Xiao Yan dan langsung bertanya. Seharusnya ada beberapa hal baik di peti harta karun. Aku akan bertindak secepat mungkin, kata Xiao Yan lembut, dan kemudian berhenti berbicara. Bum bum bum. Di ruang sempit saat ini, Meng Fei, Song Yue, Feng Hong, dan Guni, ditambah beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai level 7 Star Dodi, semuanya berjuang keras demi orang tersebut, di depannya penuh peti harta karun misterius. Bajingan tua ini memiliki kekuatan yang begitu dalam. Menghadapi penghalang berulang Meng Fei, Guni tidak bisa menahan perasaan sedikit dendam di hatinya. Kekuatan Guni Solomon ini juga tidak bisa diremehkan. Alis Meng Fei juga sedikit berkerut menghadapi upaya berulang Guni untuk menghentikannya menyerang. Bum bum bum. Saat berikutnya, perang pecah. Istana Bulan Peri benar-benar misterius dan luar biasa. Di antara kerumunan, Xing Taki dan Xiao Bi muncul di samping Xiao Yan di beberapa titik, dan berkata, "Orang-orang dari lembah astrologi, mengapa mereka datang ke sini untuk bergabung?" Melihat ini, kelima racun itu cukup terkejut. Sangat sedikit orang yang mengetahui lembah astrologi, tetapi 5 racun adalah salah satunya. Lembah astrologi. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alisnya berkerut. Jelas, dia tidak tahu banyak tentang sekte ini. Sekte ini, Udu hanya ingin menjelaskan, tetapi Xing Taki datang ke Xiao Yan. Lembah astrologi Xinglong, mari mengenalmu. Xinglong mengulurkan telapak tangan Baizi dan tersenyum pada Xiao Yan. Orang ini. Pada saat berikutnya, wajah Yueru dan Mu Yingying tidak terlalu tampan, dan mereka menatap Xing Taki dengan waspada. Xiao Yan juga menatap Xing Taki dengan bingung. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik lainnya berjuang untuk kepemilikan peti harta karun, bagaimana orang ini datang kepadanya. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Hanya saja kamu memiliki sesuatu di tubuhmu yang benar-benar misterius. Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke lembah astrologi kami, dan Tuan akan membuat perhitungan khusus untukmu. Xing Taki berkata sedikit. Aku tidak percaya pada hal-hal ini. Menghadapi undangan Xing Taki, Xiao langsung menolak. Meskipun dia memiliki banyak rahasia di tubuhnya, itu bukan saat dia putus asa. Ini belum tentu benar. Prediksi lembah astrologi akurat. Saya ingat bahwa tuannya mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, dunia hantu menginvasi Suantiantian beberapa kali. Pembangkit tenaga listrik horoskop telah disiapkan lebih awal, dan saya takut tidak ada Suan Santian seperti sekarang. Jadi membiarkan para murid di lembah astrologi layu adalah alasan mengapa itu berlanjut hingga hari ini. Lin Zhu di sebelah 5 racun berkedip sedikit, membuka mulut dan berkata. Dan misteri semacam ini. Xiao Yan sedikit bingung ketika mendengar kata-kata itu. Ketika kamu putus asa di masa depan, aku yakin kamu akan datang. 8,1, Zhong Wen Wang Ou, Hi, 8, M. Kami juga menyambutmu di lembah astrologi. Mungkin kita bisa menyelesaikannya. Anda mungkin membuka beberapa misteri yang belum terpecahkan di dalam hati Anda. Setelah Xing Taki selesai berbicara, dia meninggalkan Xiao Yan dan yang lainnya. Orang ini, kata-kata Xing Taki bergema di benak Xiao Yan. Mungkin akan ada kesempatan untuk mengunjungi lembah astrologi di masa depan, tetapi saya sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Xing Taki bahwa dia tidak akan punya tempat untuk pergi. Sepertinya pertempuran telah berakhir, siap untuk mengambil tindakan. Saat berikutnya, Xiao Yan terlalu sibuk untuk memikirkan hal lain, dan memusatkan perhatiannya pada pertempuran pembangkit tenaga listrik di depannya. Bajingan tua. Pada saat ini, Guni dipaksa oleh Meng Fei untuk menggunakan kekuatan aslinya, dan langsung mengutuk. Kekuatan Guni ini benar-benar menakutkan. Meng Fei berkata dengan susah payah. Meng Fei, dengan kekuatan dan kekuatan jiwanya, tidak bisa mengalahkan Guni untuk sementara waktu, dan inilah yang membuat Meng Fei paling tidak nyaman. Di sisi lain, dengan kekuatannya di tahap awal Kaisar Dou Bintang 7, Song Yue sebenarnya berada di liga yang sama dengan Wang Xie, yang berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7. Di tubuh Wang Xie, aliran racun beracun terus muncul, tetapi dalam hal ini, Song Yue juga tenang dalam menghadapi bahaya. Selanjutnya, Hua Lexin dan Qi Haoqing juga tidak bisa dibedakan.
Dan Bing Sui juga terjerat oleh beberapa pembangkit tenaga Kaisar Bintang 7 lainnya, dan peti harta karun dibiarkan sendiri untuk sementara waktu. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Xiao Yan punya rencana di benaknya, lalu melihat sekeliling ke tempat dia bertarung, dan berkata perlahan. Hati-hati, jika tidak kamu akan menjadi musuh bersama semua orang. Bagaimanapun, minat yang menarik ada di depanmu, tetapi tidak ada yang akan takut dengan kekuatan di belakangmu, kata Siuki dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan setuju dengan lembut, dan kemudian formasi perak berkedip-kedip dari bawah kakinya. Pada saat berikutnya, sosok Xiao Yan langsung muncul, dan di sebelah peti harta karun, formasi perak yang sama muncul. Ini adalah formasi teleportasi luar angkasa jarak pendek. Cepat, sosok Xiao Yan baru saja muncul, dan tiba-tiba beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya dalam pertempuran juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di mana mereka bertarung sampai mati atau mati, tetapi peti harta karun ini sebenarnya diambil lebih dulu, dan dia pasti akan tidak yakin. Xiao Yan, dasar bajingan tua. Kamu mencari kematian. Guni adalah orang pertama yang berteriak dengan marah, dan kemudian langsung menyerang dengan ketakutan yang luar biasa. Menyerang Xiao Yan. Adapun Xiao Yan, dia secara alami tahu seberapa kuat pembangkit tenaga listrik ini. Hanya satu orang mungkin cukup baginya untuk menghadapinya untuk sementara waktu, belum lagi dia sekarang menjadi musuh semua orang. Namun, kecepatan Xiao Yan sangat cepat, dan Kaisar Yan yang luar biasa meledak ke telapak tangannya, untuk mencegah kunci memiliki racun atau sejenisnya, dan kemudian langsung pegang kunci emas di tangan Anda. Saat berikutnya, tepat di depan semua orang, dimasukkan ke dalam kotak harta karun. Mencicit. Dengan suara, kuncinya berputar dengan lembut, dan gelombang yang menyilaukan langsung menyebar dari peti harta karun. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, ketika riak-riak yang menakutkan menjadi tenang, Xiao Yan mengabaikan 37 dan 21, dan meraih peti harta karun itu dengan tergesa-gesa. 4 gulungan. Telapak tangan menembus ke peti harta karun, dan menemukan bahwa tidak ada mekanisme di dalamnya, hanya 4 gulungan yang memancarkan suasana kuno, dan kemudian Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan langsung meraih 4 gulungan dengan satu tangan. Gulungan ini sepertinya ditakdirkan untukku. Terserah kamu. Telapak tangan Xiao Yan masih berada di peti harta karun, dan dengan fluktuasi kuno yang mempesona, pembangkit tenaga listrik lainnya tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Namun, Xiao Yan sangat pintar. Di antara 4 gulungan, salah satunya tampaknya beresonansi dengan sesuatu pada Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan langsung mengumpulkannya ke dalam cincinnya sendiri. 3 gulungan. Setelah itu, Xiao Yan mengambil 3 gulungan yang tersisa dari telapak tangannya, dan berkata sedikit di sudut mulutnya, ekspresinya mulus. Bajingan. Melihat ini, kecepatan Meng Fei meroket, dan dia langsung menyerang Xiao Yan. Ini dia. Xiao Yan punya ide. Mengetahui begitu banyak hal, dia pasti tidak akan bisa mengumpulkan semuanya, dan segera mengambil 1 gulungan secara acak. Adapun 2 gulungan yang tersisa, Xiao Yan melemparkannya ke sekelompok orang kuat. Kamu bajingan. Melihat ini, murid Guni sedikit merah, dan dia tidak peduli dengan 2 gulungan lainnya yang dilemparkan oleh Xiao Yan, dan langsung menyerang Xiao Yan. Di telapak tangan, sentuhan gelombang hitam, dan di hitam, ada banyak kejahatan yang menyegarkan. Xiao Yan, mati untukku. Xiao Yan baru saja mengambil gulungan itu, tetapi dikejutkan oleh adegan Guni yang tiba-tiba. Lupakan saja, ketiga gulungan ini tidak berguna bagiku, lebih baik melakukan pertunjukan palsu. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan kemudian langsung berlari ke serangan Guni. Seteguk darah menyembur keluar, dan gulungan di telapak tangan Xiao Yan juga langsung terlempar ke udara. Xiao Yan. Melihat ini, Mu Yingying dan rombongannya buru-buru bersiap untuk terbang, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Wudu dan Siuki. Kamu tetap di sini, ayo pergi. Setelah kedua wanita itu selesai berbicara, mereka langsung melompat ke dalam pertempuran. Bum bum bum. Aku tidak menyangka Xiao Yan memilikinya hari ini. Guni menyingkirkan gulungan itu, lalu menatap Xiao Yan sambil tersenyum, niat membunuh muncul. Jika kamu ingin membunuhku, terserah kamu. Xiao Yan mencibir, dan kemudian sekelompok api yang lebih terang muncul secara langsung, menyerang Guni yang sudah dekat. Gulungan itu ada di tangan Guni. Siapapun yang mengatakan sesuatu selama pertempuran, Guni,
yang bertarung melawan Xiao Yan dalam sekejap, langsung dikepung oleh beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya. Kamu bajingan, kamu tidak bisa mati. Pada saat ini, Guni menyadari mengapa Xiao Yan baru saja menjatuhkan dua gulungan itu, dan kemudian berpura-pura terluka ketika dia menyerang dan memindahkan gulungan itu. Sekarang ketiga gulungan ini adalah kentang panas, siapapun yang mendapatkannya akan sial. Mengikuti pidato orang kuat itu, Meng Fei dan Hua Lexin langsung bergegas keluar dan menyerang Guni, jelas ingin mengambil kembali barang-barang di tangan Guni. Guni, melihat ini, Hua Le mengambil alih boneka di tangannya dan meraung ke arah Guni. Aneh untuk mengatakan bahwa boneka itu ada di tangan Hua Lexin, seolah-olah tidak ada bedanya dengan orang yang hidup. Kekuatan hidup yang mempesona, ditambah dengan kebebasan bergerak, saya khawatir beberapa manusia tidak sebaik boneka. Bum bum bum. Serangan teroris dari boneka itu langsung memberi banyak tekanan pada Guni. Meskipun Guni tidak takut, masih sedikit sulit bagi Guni untuk berurusan dengan dua kekuatan tempur bintang 7 untuk sementara waktu. Serahkan semuanya. Hua Lexin mendengus dingin, lalu menatap Guni. Aku akan menyerahkannya. Bagaimana cara membaginya? Guni tersenyum kecil, menatap Hua Lexin dan Meng Fei. Mari kita kurangi trik ini. Bagaimana kita membaginya adalah urusan kita, jika Anda tidak menyerahkannya, saya khawatir. Meng Fei secara alami tahu bahwa Guni ingin menggunakan skema keterasingan, dan segera berbicara. Ambil. Saat berikutnya gulungan itu terbang langsung ke arah Meng Fei. Hampir sama, Meng Fei sangat gembira ketika dia melihat ini. Dia baru saja akan menangkap gulungan itu, tetapi tiba-tiba, gulungan itu datang kepadanya dan berubah menjadi kekuatan kehidupan yang mempesona. Guni, kamu mencari kematian. Meng Fei sangat marah ketika dia melihat ini, dan segera mengangkat telapak tangannya, kekuatan jiwa dan kekuatan api menyerang Guni pada saat yang bersamaan. Bum bum bum. Guni menyingkirkan gulungan itu dan menghadap Hua Lexin dan Meng Fei pada saat yang sama, yang membuatnya merasa ditarik. Lagi pula, kedua orang ini bukan vegetarian. Kamu harus meminta lebih banyak berkah pada dirimu sendiri. Xiao Yan berkata dengan ekspresi tenang. Lagi pula, dia baru saja mengambil kembali sebuah gulungan tanpa menyadarinya. Adapun tiga gulungan lainnya, tampaknya cukup menggoda, tapi Xiao Yan tidak akan cukup bodoh untuk bersaing dengan mereka. Lagi pula, ada terlalu banyak orang kuat di sini, dan kekuatan keseluruhan tim Xiao Yan tidak tinggi, jadi tidak perlu. Apakah kamu baik-baik saja? Wudu dan Xiuqi mendatangi Xiao Yan dan bertanya. Tidak apa-apa, ayo pergi dan biarkan mereka bertarung. Xiao Yan selesai dan membawa timnya ke kedalaman. Wudu dan Xiuqi mendengar kata-kata itu, meskipun mereka enggan berpisah, tetapi mereka juga tahu bahwa ada banyak harta di istana ini, dan yang paling penting adalah warisan, sehingga mereka tidak segera ragu. Beberapa orang lainnya, tiga gulungan jatuh pada Song Yue, Guni dan Bing Sailor masing-masing. Ketiganya sekarang menghadapi musuh dari kedua sisi. Melihat Xiao Yan masuk lebih dalam ke kedalaman dengan begitu mudah, sedikit tekad muncul di benak mereka, hati. Di sisi lain, Song Yue juga tidak enak badan. Baru saja meraih gulungan itu, tetapi orang-orang ini tampaknya gila, menyerang diri mereka sendiri dengan panik. Yue, tidak pantas tinggal di sini untuk waktu yang lama, ayo pergi dulu. Hong Qian meliriknya dan menemukan bahwa situasinya tidak benar, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan berkata kepada Song Yue. Qianer, ayo pergi. Song Yue langsung mengayunkan pedang di tangannya, dan langsung menggunakan dampak yang kuat untuk mengirim orang-orang yang menghalangi jalan terbang sementara, dan kemudian langsung pergi ke kedalaman. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8M melihat grup Bing Sui dan Guni. Itu dihentikan oleh orang kuat lainnya. Melihat pertempuran, saya khawatir akan butuh banyak waktu untuk keluar dari pertempuran. Namun, mereka bertiga sama sekali bukan generasi biasa, yang secara langsung mendesak energi kehidupan yang sangat besar di tubuh mereka, seolah-olah mereka ingin melarikan diri dari sini. Ada juga beberapa orang kuat yang mengetahui pentingnya masalah ini, dan segera menyerahkan gulungan itu dan pergi ke belakang peti harta karun. Tampaknya ada istana yang sangat besar. Sabu-sabu, Xiao Yan dan rombongannya langsung masuk ke lorong di belakang peti harta karun. Tepat setelah memasuki lorong, lampu berkedip di sekitar, dan di ujung lampu, sebuah gerbang batu menghalangi jalan. Ruang lain, bagaimana bisa begitu rumit di istana ini?
Mu Feng merasa bahwa ujung lorong yang mereka lalui juga merupakan sebuah ruang, dan segera membuka mulutnya. Hati-hati, ini seharusnya menjadi pusat istana, kata Xiao Yan. Warisan itu tidak ada di tengah istana, tapi sepertinya ada di bagian bawah istana. Yueru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bum bum bum." Xiao Yan dan kelompoknya baru saja melewati lorong itu, tetapi tiba-tiba, seperti yang dikatakan Mu Feng, ruang yang lebih besar muncul. Aula Kelinci Giok. Sebuah gerbang batu menghalangi lorong di ujungnya, tetapi ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat sebuah plakat berbentuk bulan sabit tergantung di atas kepala semua orang. Kelinci Giok. Yueru mengangkat kepalanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa kelinci giok ini tidak dapat dipisahkan dari bulan peri, dan dia mungkin tahu banyak tentang bulan peri. Masuk. Ada perasaan aneh di hati semua orang, dan mereka langsung masuk. Mencicit. Dengan lembut mendorong pintu batu, tanpa misteri, semua orang langsung masuk. Dan saat Xiao Yan dan rombongannya masuk, orang kuat lainnya dari Song Yue juga mengikutinya. Bang bang bang. Begitu semua orang melangkah ke aula kelinci giok, lusinan lampu redup tiba-tiba menyala di dinding sekitarnya. Kemudian, apa yang tercermin dalam pada murid banyak orang kuat adalah aula kelinci giok yang sangat kosong. Tidak ada dekorasi di aula kelinci giok, sangat sederhana, tetapi di tengah aula, ada patung batu yang sangat besar. Patung batu itu adalah wanita dan wanita manusia. Dari patung batu, semua orang juga bisa tahu bahwa pria ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan yang paling aneh adalah patung batu itu jelas-jelas adalah seorang wanita dan seorang wanita, tetapi di kepala, kedua telinga kelinci berbulu itu berasal dari sekolah menengah pertama, manusia hidup, dan batu giok putih dan halus telinga kelinci membuat orang merasa hidup, dan tidak ada yang lain. Istana ini sangat misterius. Mu Feng hanya menatap patung kelinci giok di depannya dan bergumam. Apa ini? Song Yue dan Hong Qian saling berpandangan, jelas tidak tahu tentang patung kelinci giok itu. Dikatakan bahwa ada kelinci giok di bawah konstelasi bulan peri. Niat asli kelinci giok adalah binatang ajaib, tetapi ia hanya menemani bulan-bulan peri untuk waktu yang lama. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan bulan peri. Perbuatan Mundari biasa menjadi Douxian. Bing Sui berkata sedikit. Benda ini, sepertinya, ketiga Guni menggelengkan kepala sedikit, jelas merasakan sesuatu dari patung kelinci giok, tetapi dua tanda misterius di tubuh Qi Haoqing sedikit berkedip, jelas darah yang tersembunyi di dalamnya. Ada gerakan dalam kutukan dan jejak misterius yang ditempatkan oleh Raja Xuanling. Selamat datang semuanya di Istana Kelinci Giok. Setelah beberapa saat, suara manis perlahan bergema di ruang ini, dan kemudian pintu tertutup rapat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.